Halo adik-adik, bertemu lagi dengan channel Alphabet Education. Kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya, kakak ingin memperkenalkan diri, nama kakak Kak Anifa. Nah, kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Tentunya kalian di kelas 10 ini sudah mengenal yang namanya materi biologi, bukan? Ya, materi biologi itu bagian dari ilmu pengetahuan alam. Nah, di ruang lingkup biologi ini tentunya kita akan belajar tentang apa itu biologi, kemudian ada ilmu biologi, kemudian ada cabang ilmu biologi, kemudian ada objek dan permasalahan biologi, manfaat biologi, kerja ilmiah, serta sikap ilmiah. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Untuk biologi sendiri. Nah, biologi itu berasal dari dua kata, yaitu ada bios dan logos. Bios artinya hidup, sedangkan logos itu ilmu. Jadi, biologi ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup sendiri di bumi itu ada manusia, kemudian ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, nanti semuanya itu akan kita pelajari di ruang lingkup biologi atau di mapel biologi. Kemudian ilmu biologi. Nah, kita tahu sendiri bahwa ilmu biologi itu sangat banyak ragamnya. Jadi dimulai dari misalnya kita ingin mempelajari bagian-bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, itu ada ilmunya sendiri di dalam biologi. Kemudian kita ingin mempelajari bagian dalam-dalam dari organ tubuh makhluk hidup. Misalnya ada organ jantung, kemudian ginjal, kemudian ada hati dan sebagainya. Nah, itu ada ilmunya tersendiri. Seperti contoh di ilmu biologi. Nah, ilmu biologi itu contohnya seperti biologi molekuler. Kemudian ada morfologi, kemudian ada anatomi, virologi, dan masih banyak lagi. Seperti contoh untuk biologi molekuler, yang namanya molekul itu kan ukurannya kecil. Jadi yang kita pelajari itu makhluk hidup yang ukurannya kecil. Nah, itu kita pelajari di biologi molekuler. Kemudian kalau morfologi. Nah, morfologi itu bentuk tubuh bagian luar dari makhluk hidup. Itu kita bisa kita pelajari di biologi ini. Kemudian ada anatomi, virologi. Nah, virologi itu ilmu yang mempelajari tentang virus. Kemudian nanti ada juga bakteriologi, jadi ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian ornitologi, ilmu yang mempelajari tentang burung, dan masih banyak lagi. Itu ilmu biologi. Nah, cabang ilmu biologi sendiri dari tingkatan organisme seperti dari urutannya, dari mulai seperti sel, kemudian ada jaringan, kemudian ada organ, sistem organ, dan sebagainya itu. Nah, itu kita pelajari di cabang ilmu biologi. Misalnya untuk sel. Sel itu kalau di ilmu biologi itu bahasanya yaitu tentang sitologi. Jadi sitologi itu ilmu yang mempelajari tentang sel. Kemudian ada jaringan. Nah, jaringan itu apa, adik-adik? Yaitu sekumpulan dari sel yang melakukan fungsi tertentu, itu namanya jaringan. Kemudian objek dan permasalahan biologi. Yang namanya objek itu berarti bendanya. Permasalahannya apa? Nah, itu nanti kita bahas di ruang lingkup biologi. Seperti contohnya ada unsur, kemudian molekul, kemudian sampai ke ukurannya yang lebih besar lagi, sel, kemudian ada jaringan, organ,
sistem organ, organisme, sampai ke individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Jadi unsur itu juga reaksi kimia yang dia tidak dapat dipecah-pecah lagi, namanya unsur. Kemudian ada molekul, kemudian ada sel. Sel itu bagian terkecil dari suatu makhluk hidup, itu sel. Sekumpulan sel nanti akan membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan ini itu ketika dia berkumpul menjadi satu, sekumpulannya itu akan membentuk suatu organ. Organ di dalam makhluk hidup sendiri itu kan contohnya seperti ada ginjal, paru-paru, kemudian ada hati. Nah, itu masuk ke organ. Kemudian ke sistem atau sistem organ. Sistem organ sendiri seperti sistem pernafasan. Nah, itu kan bisa dimulai dari hidung dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada sistem pencernaan. Nah, itu salah satu dari contoh sistem organ. Kemudian organisme, kemudian individu. Individu itu satu jenis individu atau satu jenis organisme, itu namanya individu. Nanti ketika dia sudah berkumpul satu jenis atau satu spesies, namanya itu populasi. Paham? Untuk yang objek dan permasalahan biologi. Kemudian untuk manfaat biologi. Nah, kita tahu manfaat biologi itu sangat banyak. Dimulai dari apa saja? Misalnya dari bidang kedokteran. Itu ada yang namanya bayi tabung. Nah, bayi tabung itu salah satu pemanfaatan dari ilmu biologi. Kemudian kalau bidang makanan. Nah, itu contohnya seperti fermentasi. Fermentasi itu contohnya apa? Seperti pembuatan tempe, kemudian ada yogurt, itu kan memanfaatkan bakteri-bakteri dalam bidang biologi. Kemudian untuk manfaat biologi yang lain seperti dalam bidang pertanian. Nah, itu salah satu contohnya ada kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu pemanfaatan ilmu biologi dari segi tumbuhan yang dia itu mempunyai hasil yang maksimal, bibitnya unggul tetapi dalam proses waktu yang cepat. Nah, itu untuk manfaat biologi. Di sini tentunya kita pelajari juga yang namanya metode ilmiah. Jadi pemanfaatan biologi itu akan berpengaruh kepada metode ilmiah. Metode seperti apa yang kita gunakan dalam melakukan atau memanfaatkan ilmu biologi ini? Nah, itu melalui metode ilmiah. Yang namanya metode itu berarti cara. Jadi bagaimana caranya agar biologi ini atau ilmu biologi ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Nah, tentunya dengan melalui beberapa teknik atau langkah kerja. Di metode ilmiah sendiri seperti melakukan penelitian. Nah, untuk melakukan penelitian yang pertama tentunya kita melakukan perencanaan penelitian. Itu sudah otomatis. Jadi perencanaan penelitian terlebih dahulu sebelum kita menentukan hasilnya. Merencanakan penelitian. Di merencanakan penelitian ini ada beberapa yang perlu kita dasari atau yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, sebelum melakukan penelitian, otomatis kita terjun ke lapangan. Permasalahan apa yang terjadi di lapangan tersebut? Kita perlu identifikasi, nanti akan muncul beberapa masalah-masalah yang harus kita kaji, yang harus kita analisis. Nah, itu di mengidentifikasi masalah. Jadi permasalahannya apa? Nah, itu di mengidentifikasi masalah. Kemudian yang kedua ada merumuskan tujuan. Tujuan dalam penelitian itu nanti akan menjawab ke kesimpulan dari penelitian. Jadi seperti contoh, nah, untuk melakukan penelitian misalnya penelitian
pertumbuhan tanaman jagung misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Nah, nanti pertumbuhannya bagaimana? Itu masuk ke tujuan penelitian. Kemudian ke menetapkan jenis penelitian. Jenis penelitian ini itu ada penelitian secara kuantitatif dan penelitian secara kualitatif. Untuk penelitian secara kuantitatif, yang namanya kuantitatif berarti yang berupa angka atau nilai. Sedangkan penelitian secara kualitatif berarti berupa deskripsi dari hasil penelitiannya tersebut. Setelah itu, yang kedua, setelah merencanakan penelitian perlu dilakukan atau dilaksanakan penelitian. Dilaksanakannya penelitian ini tentunya dari merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah setelah tadi mengidentifikasi, kemudian merumuskan masalah. Contohnya, dalam perumusan masalah itu biasanya berupa tanda tanya. Bagaimana, misalnya contoh, bagaimana pengaruh pupuk A terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung? Nah, itu masuk ke merumuskan masalah. Selanjutnya ke menentukan hipotesis. Hipotesis sendiri yaitu dugaan sementara. Jadi dugaan sementara dalam suatu penelitian namanya hipotesis. Nah, sebelum melakukan penelitian kita tentunya harus menentukan hipotesis atau dugaan sementara. Jadi apakah nanti hipotesisnya benar ataupun tidak, nanti ke kesimpulannya, ke pembahasannya itu menentukan hipotesis, kemudian menguji hipotesis. Kemudian selanjutnya setelah melakukan penelitian otomatis mengumpulkan data, kemudian mengolah data. Jadi datanya terkumpul, selanjutnya dianalisis. Biasanya dengan melakukan perhitungan, dianalisis untuk mencapai ke pembahasan dari hasil penelitian. Kemudian selanjutnya baru ke menarik kesimpulan. Nah, itu beberapa metode ilmiah dalam melakukan penelitian. Tentunya dalam melakukan penelitian itu harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Seperti apa sikap-sikap ilmiah itu? Seperti jujur, kemudian ada kritis, kemudian dia disiplin dan tidak melakukan manipulasi data. Nah, itu untuk dalam sikap ilmiah. Oke, demikian adik-adik pengenalan tentang ruang lingkup biologi di kelas 10. See you next time and next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.